garis besar, kamus dari Merriam-Webster mendefinisikan identitas sebagai yang pertama, identitas ciri atau kepribadian yang membedakan individu. Yang kedua, hubungan yang dibangun oleh identifikasi psikologis. Yang ketiga, kondisi menjadi sama dengan sesuatu yang dijelaskan atau ditegaskan. Yang keempat, kesamaan karakter esensial atau genetik. Adapun yang menurut psikologi asal Jerman, Eriko menjelaskan pengertian identitas diri sebagai kondisi psikologis yang seluruh bagi individu yang melibatkan penerimaan terhadap diri sendiri, melihat orientasi dan tujuan yang mengarahkan kehidupan, serta keyakinan internal yang mempengaruhi pertimbangan individu terhadap berbagai hal. Nah, dapat disimpulkan bahwa masing-masing dimensi menurut para ahli, yaitu menurut pertama Saint Augustine berasa, yaitu identitas rohani Kristen adalah terletak pada individu dengan Allah. Menurutnya, identitas rohani Kristen hasil dari transformasi hati yang dilakukan oleh Roh Kudus dengan memberikan kasih, karunia, iman, dan pengetahuan akan Allah. Yang kedua, Saint Thomas Aquinas menekankan pada akal sehat dan pengetahuan akan kebenaran sebagai bagian dari identitas rohani. Menurutnya, identitas rohani Kristen melibatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran dan doktrin gereja serta penerapan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Menurut John Calvin, memandang identitas rohani Kristen sebagai hasil predestinasi ilahi. Identitas rohani menurutnya, identitas rohani Kristen ditentukan pemilihan Allah dan ketaatan individu terhadap kehendaknya. Nah, Calvin menekankan bahwa pentingnya kesalehan dan kekudusan dalam menjalani hidup Kristen. Nah, menurut Calbar menyoroti betapa pentingnya pengalaman pribadi dengan Allah dan memahami identitas rohani. Menurutnya, identitas rohani Kristen bukanlah sekedar pengetahuan doktrinal atau pemenuhan tuntunan moral, melainkan hubungan hidup yang penuh dengan cinta dan kesetiaan dengan Allah. Menurut Dietrich Bonhoeffer mengajukan konsep menurut Kristus sebagai identitas rohani Kristen. Ia menekankan pentingnya pengorbanan diri, kepatuhan kepada kehendak Allah, dan ketertiban aktif dalam melayani sesama sebagai bagian integral dari identitas rohani Kristen. Nah, saya akan menyimpulkan bahwa masing-masing dimensi kehidupan, apakah itu sekuler atau spiritual, masing-masing memiliki identitas diri. Nah, identitas diri secara sekuler lebih menekankan bagaimana mendefinisikan dirinya dan dalam hubungannya dengan atribut-atribut kepribadian fisik, minat, serta sosial dan perilaku yang membentuk persepsi individu tentang dirinya. Nah, setelah saya menganalisis di gereja Bethel Indonesia Serapi Ministry bahwa salah satu di dalam gereja tersebut adalah salah satunya dominasi semuanya itu secara dominasinya itu Kristen yang juga memiliki identitas rohani sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, identitas yang dimaksud adalah seperti yang dimaksudkan oleh tokoh-tokoh Kristen di atas, tentu hal saja tidak akan menyatukan apa yang mereka soroti secara keseluruhan, melainkan terbatas hanya kepada sebagai semestinya perilaku mereka sebagai orang Kristen yang nampak dalam hubungan yang penuh dengan cinta dan kesetiaan Allah kepada Allah, sebagaimana dibahas oleh Calbar atau Dietrich Bonhoeffer sebagai kepatuhan terhadap kehendak Allah. Nah, menurut penulis bahwa warga di gereja BI Serafim tersebut belum menghidupi identitasnya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Mereka belum, karena mereka saat melakukan ibadah mereka menggunakan alat komunikasi yaitu HP dengan tidak sesuai
padam. Masuk ke fokus penelitian. Fokus penelitian yaitu